membobol wifi tetangga, apakah itu termasuk mencuri? Ya iyalah. Kita membobol wifi tetangga kita atau listrik tetangga kita atau PDAM tetangga kita, kita bobol, ya hukumnya haram, termasuk pencurian. Allah. Almarhum Kiai Abdul Manan, ya beliau ngaji sama abah saya mulai tahun kalau nggak salah 60-an, sebelum Kiai Basori malah. Dan yang mengenalkan Kiai Basori ke Habib Alwi adalah Kiai Manan, dan Masya Allah istiqomahnya Kiai Manan sampai akhir umur beliau, Masya Allah. Assalamualaikum ahlan wa sahlan Darus Syifa. Masya Allah, Masya Allah. Nanti insya Allah kapan-kapan kepingin kita sambang ke teman-teman di Jakarta. Masya Allah, Habib Helmi Alidrus, Masya Allah, almarhum. Waalaikumsalam. Ya, dengan bermujahadah, dengan berusaha dan menekan hawa nafsu kita, dan intinya berusaha, kita berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan. Wallahu. Waalaikumsalam. Insya Allah moga-moga dapat ilmu yang manfaat, yang barokah, dan berhasil di dalam kehidupan, insya Allah, moga-moga. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh bagi wanita yang haid membaca Quran dengan alasan untuk menjaga hafalannya, itu diperbolehkan. Karena kalau misalkan dia tidak deres, takut nanti lupa, dalam keadaan haid atau nifas, diperbolehkan dengan alasan itu. Wallahu a'lam. Mana belum tidak paham juga trader itu apa. Mungkin bisa dicek di websitenya MUI masalah Fasul Masail tentang masalah ini, atau fatwa-fatwanya tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bank syariah itu 100% syariah? Wallahu a'lam, insyaallah. Coba aja dicek di MUI tentang masalah 100% syariah ini. Wallahu a'lam. Insyaallah ya. Amalannya mengamalkan tasawuf, mengamalkan adab dan akhlak. Insyaallah kita bisa pintar dalam bermasyarakat, karena kita beradab dan berakhlak, itu kuncinya sudah. Wallahu a'lam. Siap, insyaallah. Insyaallah nanti mampir ke Kediri, insyaallah. Belum sowan ke Kediri nih kita ceritanya nih. Di MUI kan sudah ada masalah saham syariah ya. Kalau misalkan kita memakai saham syariah, insyaallah. Tapi kalau masalah hukumnya apa segala macam, coba dicek di websitenya MUI masalah saham reksadana syariah. Selama irama tersebut tidak menghilangkan tajwidnya, tidak menghilangkan makna dari ayat, atau tidak menghilangkan makna dari adzan itu sendiri, ya tidak masalah kan. Ada dengan irama akhirnya mengorbankan tajwid, nah ini yang tidak boleh ya. Waalaikumsalam. Ya seyogyanya dibersihkan biar rapi, ya, tidak sampai liar seperti itu. Lebih baik dibersihkan ya, betul. Penyakit ain itu ada hadisnya di riwayat Muslim, dan juga ketika ada kekaguman kepada orang atau sesuatu, atau hasudnya orang kepada seseorang atau sesuatu, maka bisa menimbulkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Hukumnya makruh kecuali kalau misalkan banyak orang atau ada mahramnya, maka tidak apa-apa. Dan itu memang ada khilaf di antara ulama mazhab tentang masalah menjawab salam dari yang bukan mahram atau ajnabiyah. Wallahu a'lam. Hak mertua adalah kita muliakan dan kita hormati. Tapi ketika masalah ketaatan, maka kita wajib untuk mentaati orang tua kandung kita terlebih dahulu. Masalah keuangan juga demikian. Selama tidak melenakan kita dari Allah, tidak melenakan kita dari kewajiban, tidak apa-apa. Dan juga tidak ada kemaksiatan ketika kita main tersebut. Misalkan ada kita melakukan musik kemudian ada kemaksiatan, yang jelas haram. Waalaikumsalam. Perbanyak istighosa, perbanyak sholawat dan zikir dan istighfar, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan sungguh-sungguh, insyaallah. Amin amin, insyaallah, kabul insyaallah. Yang pasti dengan menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, itu salah satu trik dan tips untuk memperkuat hafalan kita. Dan kemudian kita sering-sering istiqomah untuk tadarusan, untuk mendres kalau bahasa Jawanya. Waalaikumsalam. Kalau makmumnya itu masbuk, maka Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Kalau makmumnya itu makmum yang masbuk, dalam arti dia tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Waalaikumsalam. Hukumnya tetap sah wudhu kita di kamar mandi tanpa memakai pakaian, atau ketika kita habis mandi kemudian kita lanjutkan dengan wudhu, itu diperbolehkan dan tetap sah hukumnya. Masalah ini sudah panjang lebar dibahas oleh ulama, terutama di kitab Buya dan kitab-kitab yang lain. Tidak diperbolehkannya seorang syarifah menikah dengan selain sayyid, karena kan memutuskan nasab. Dan sikap kita kalau sudah terjadi, pernah dengar cuman belum pernah ketemu atau belum kenal, tidak tahu orang mana ya beliau. Sholawat begitu juga zikir, kalau kita baca di dalam hati tanpa dengan lisan, itu tetap diterima asal kita
betul-betul niat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh ya. Jadi lisan dan hati ini bisa bersamaan atau sendiri-sendiri ketika berzikir. Hukum tidak wudhu saat sholat, kalau misalkan dengan sengaja hukumnya adalah haram. Tapi kalau memang tidak memungkinkan wudhu ataupun tayamum karena tidak ada air atau debu, maka sholatnya sholat waktu tohuren. Nanti kalau suatu saat temu air maka wajib wudhu. Surat pendek atau surat panjang setelah bacaan Fatihah itu hukumnya adalah sunnah di rakaat pertama dan kedua. Kalau rakaat ketiga hukumnya makruh. Nah, kalau kita melupakannya atau tidak membacanya, maka sah sholat kita tapi kurang. Hukumnya najis karena darahnya nyamuk itu sebetulnya bukan darah nyamuk sendiri kan, darah manusia atau darah hewan. Maka kalau kita di tengah-tengah sholat terus nepuk nyamuk dan darahnya muncrat ke badan kita atau baju, batal sholat kita. Kalau sudah mentok dengan sabun, dengan pembersih, dengan apapun cara tidak bisa hilang bekasnya atau fleknya, maka hukumnya ma'fu kalau demikian. Asal tidak ada baunya dari najis tersebut. Tafakur itu berpikir, memikirkan sesuatu dengan modal ilmu. Misalkan tafakur tentang ciptaan Allah dan lain sebagainya. Ma'rifat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan keyakinan kita ke mursyid. Kalau misalkan kita bertemu dengan beliau, mendapatkan ijazah dan kemudian kita mendapatkan bimbingan, seperti itu. Wallahu a'lam. DNID termasuk Alawiyyin apa tidak? Setahu saya bukan, dia bukan, dan sudah ada pembahasan tentang masalah ini. Dan kalau lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Badan Robito Alawiyyin. Waalaikumsalam. Kalau sudah sampai tujuan bukan safar. Kalau sudah sampai rumah maksud saya. Kalau sudah pulang ke rumah bukan lagi dinamakan safar, sudah mukim. Ya, Allah. Diperbolehkan, tapi sebetulnya makruh. Tapi kalau ada alasan pandemi dan itu kewajiban, mau tidak mau, maka boleh dengan sholat dengan jarak dan hukumnya tetap sah, jamaahnya juga tetap sah. Allah.